Halo teman-teman, selamat datang di podcast Teman Cerita. Cerita suka duka, ceritakan semaunya. Oke, jadi aku bersama si Elda lagi yang ada di episode pertama aku nge-podcast. Nah, di sini tuh aku mau nge-podcast lagi sama Elda tapi bahas tentang kehidupan dia selama ini bersama teman-temannya dan insya Allah pasangannya juga. Oke, kamu butuh nggak teman sebenarnya? Sangat butuh sih. Butuh banget temen di hidup, karena kita tuh makhluk sosial, tau gak sih? Kita gak cuman family aja, tapi kita perlu juga mengenal dunia luar. Temen itu adalah salah satu bentuk wujudnya. Untuk, ya, kita butuh orang lain gitu aja sih. Soalnya kan nggak sih, kamu sama keluarga sama teman kan juga beda kan? Cara komunikasinya relationship kan beda kan. Ketika sama teman kan lebih kadang lebih gitu daripada sama keluarga, atau kamu sama aja? Harus balance semuanya, tapi keluarga itu yang paling utama menurut aku. Berarti kamu lebih dekat sama keluarga? Iya. Karena begini, waktu kita dalam keadaan apapun, kita ya mau nggak mau ya harus, maksudnya baliknya itu ke keluarga gitu loh. Iya sih. Contohnya waktu kita down, kalau misalkan kita lagi susah apa segala macam, siapa kalau nggak keluarga? Kalau misalkan kita lagi sakit apa segala macam, teman cuma jenguk aja. Tapi sedangkan keluarga itu merawat dari kita yang sakit sampai benar-benar sehat. Dan terus selalu ada. Meskipun dia nyebelin apa segala macam, ini, tapi ya memang begitu, kenyataannya begitu. Berarti tetap ya, kayak aku juga gitu sih. Cuma aku pernah di fase lebih mementingkan teman daripada keluarga. Kamu pernah gitu nggak? Nggak. Oh, keren kamu. Dari kecil kamu kayak gitu? Kok bisa? Karena dari kecil aku nggak terlalu punya temen, bangsat. Kayak begitu. Terus kok bisa? Jadi kamu nggak punya? Ya punya sih, cuman mungkin aku itu banyak orang yang nyangkanya aku temen aku banyak, networking aku banyak, circle aku banyak. Ya iya sih, tapi aku di sisi lain merasanya aku juga punya temen yang sedikit, temen yang terbatas, temen yang itu aja gitu loh. Tapi menurut aku temen banyak itu juga berguna sih, tapi nggak berguna banget. Yang paling penting itu adalah temen yang berkualitas menurut aku. Nah, kamu dapat teman berkualitas itu kapan? Kapan ya? Fase-fase SMP. SMP udah dapat kamu? SMP udah dapat, tapi nggak selanggeng itu. Kayak people come and go, paham gak sih? Iya. Kayak ada masanya, waktu SD aku ada sih, tapi nggak sampai sekarang. Waktu SMP juga ada, tapi nggak sampai sekarang. Waktu SMA nggak ada anjing. Sama sekali? Aku nggak punya temen dulu SMA, karena ya begitulah. Begitulah apa? Karena gini, dari pagi ke pagi aku terjebak dalam ambisi. Gitu, say. Jadi dia ambis terhadap pelajaran, terhadap akademis. Ya gimana lagi, kan emang itu tuntutan. Dalam artian kayak harus lulus cepet gitu. Jadi mau gak mau belajar terus hidupnya. Berarti kamu SD temannya itu, ganti lagi SMP temannya itu. Sampai sekarang udah gak kontak lagi? Ya kontak sih, palingnya cuma say hi, how are you gitu. Padahal itu dulu sahabat? Iya. Ya gak apa-apa, menurut aku kayak oke, semua orang punya kesibukan sendiri-sendiri dan gak selalu kamu itu temanku, tapi gak selalu kamu juga harus ada untuk aku, paham gak sih? Iya, emang gitu gak sih? Soalnya teman gak bisa diandelin tiap hari. Benar. Tiap waktu. Tapi kalau keluarga, harus. Kita harus bisa diandelin. Kita gak butuh aja, terus disediakan, sumpah. Iya. Nah, karena aku waktu pernah lebih ngandelin teman daripada keluarga itu, juga pernah ada kecewanya juga sih. Tapi kamu gak pernah ngerasain ya? Kecewanya ke temen? Kecewa ke sering lah. Hei, Anda. Sering. Kamu diapain sama Tapi makanya begini, yang paling aku tanamkan itu, pokoknya kita semua jangan pernah berharap ke manusia. Kalau lo berharap ke manusia, ujung-ujungnya pasti kecewa. Kadang aku aja gak ngarep, biasa aja tuh ada kecewanya. Apalagi ngarep ekspektasimu tinggi, pasti kecewanya lebih berat. Gitu. Kamu pernah berekspek sama teman-teman? Pernah. Gimana? Contohnya kayak, aku sudah expect dalam artian kayak dalam hal cerita. Ya udah sampai ke lu doang, gak usah kemana-mana. Iyalah. Ternyata dia sampai ke Sabang Merauke. Ngejual omonganmu. Nggak apa-apa sih. Cuman ya udah. Tapi kan sakit hati awalnya, pasti. Sakit hati, tapi itu soal waktu aja sih. Iya, lama-lama juga berdamai ya. Temenmu banyak kayak gitu? Nggak tahu. Tapi ada lah. Ada. Banyak atau nggak tahu. Tapi rata-rata nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kamu temen walaupun yang kayak gitu, kamu temenin ya? Tetap aja temenin. Kayak
dia habis nyindir aku di Twitter, nyindir aku di story-nya, yang view-nya cuma 100 itu. Duh, jahat sekali. Ya, yang nyindir di TikTok apa segala macem. Terus setelah itu dia minta tolong sama aku bisa ya aku tolongin. Itu ngapain sih mereka sebenarnya? Nggak tahu. Ada something apa di kamu sampai mereka kayak gitu maksudku? Ya itu urusan mereka aja sih. Kayak gini ya, contohnya itu kayak rambutnya panjang, kayak ya itu di negatifin, Dijulitin? di negatif. Emang kalau rambut kenapa? Udahlah, itu urusan orang masing-masing. Maupun kita itu kalau misalkan kita hidup itu untuk membahagiakan orang lain, nggak akan ada ujungnya. Iya. Bagian diri sendiri aja. Kenapa? Itu bahagia orang lain bukan urusan kita. Seperti nganu ya nggak sih? Ya apa? Bahasa mudahnya mood orang lain bukan urusan kita ya nggak sih? Kita nggak usah berusaha membuat orang lain mood bagus. Karena dia bakal bagus sendiri. Nggak tanpa usaha kamu, ya nggak sih? Kayak makanya aku tuh dulu tuh orangnya pengemis banget ke temen. Kayak temenin aku lah, please. Kancanan aku tak bangsat gitu. Tapi akhirnya aku nggak dapet. Mesti kayak nggak ada temennya. Gara-gara kayak gitu. Gara-gara mungkin aku ya itu ekspektasinya terlalu tinggi. Makanya sekarang ya udah biasa aja. Emang kan kayak gitu kan temanmu itu aja toh. Ketika kamu nggak dapat itu ke teman satu kan bisa ke teman lainnya. Seharusnya. Ya masalahnya mereka sekongkol, tau nggak? Anjir. Ya udah. Bangsat banget temanmu cuy. Itu dalam satu circle. Iya begitulah. Aku tuh nggak punya geng sih selama ini. Nggak punya geng. Cuma tapi circle aja yang orang circle ini tuh kan. pasti kan ada kan ciwi-ciwi yang iya, gitu kan. sahabatan banget gitu. Sahabatan banget sampai bikin grup WhatsApp apa segala macam. Aku nggak pernah kayak begitu sih. Karena kamu merasa kamu lebih baik sendiri. Bukan lebih baik sendiri. Lebih baik aku kayak sendiri. Iya memang maksudnya nggak punya geng. Iya. Tapi aku bisa gabung di geng sini tanpa harus mengadu domba ya. Gitu aja sih. Tapi kamu kembalinya kalau kayak gitu nggak ada nggak sih? Maksudnya? Kamu ikut geng ini, kamu ketika bener-bener tempat nyaman yang bener-bener nyaman tuh nggak ada. Kalau genta-genti gitu ya nggak sih? Kalau nyaman atau nggak nyaman itu relatif ya. Karena itu selama ini ya udah aku koncoan sak Madione kalau kata orang-orang zaman dulu. Apa Madio? Ini orang Jawa gimana sih? Apa? Gimana ya? Sewajarnya. Oh, berarti. Jadi misalkan aku punya teman satu A. Oke, dia enak nih diajak nongkrong sama makan. Diajak San Morian enak nih. Jadi nggak harus aku cerita soal masalahku ke dia gitu loh. Semua itu punya porsinya masing-masing. Iya, ada teman aku yang dia itu masuk ke, maksudnya nyambung ke obrolan aku, ke curhatan aku, tapi dia tuh susah diajak nongkrong, diajak keluar main tuh susah. Ada yang begitu. Maksudnya ya udah, setiap teman itu kayak punya porsinya sendiri. Nggak bisa kamu mengandalkan satu teman harus mengerti segala kehidupan kamu. Iya, setuju banget. Nggak boleh kayak gitu juga sih. Bahaya. Setiap orang, iya. Kalau itu yang termindset bahaya banget, toksik banget jadinya ya. Yang toksik dianya, bukan temennya. Kalau dia harus satu temannya. Terus kamu kalau pasangan juga sebenarnya udah ketawa dia, udah kepancing. Pasangan bisa nggak jadi dari teman? Gak tahu ya. Kalau apakah masa nggak pernah suka sama teman? Enggak. Walaupun dideketin temenmu cowok gitu? Bukan karena ya. Kalau misalkan udah enak temenan, terus ada temanku cowok yang deketin aku, ilfil aku. Ngalio kan. Berarti kamu nggak bisa. Kamu fasenya, levelnya temenan, bukan level berhubungan. Oh, tapi berarti kalau kamu mencari pasangan yang non-circle-mu? Iya pastinya. Pengennya sih gitu. Berarti selama ini? Hah? Selama ini? Sebelumnya? Kayak ya orang baru aja. Kayak temenku yang aku nggak pernah ketemu sebelumnya. Tapi masih ada koneksi, Iya, masih ada keterkaitan dengan orang-orang ini. Belibet pusing deh. Kayak begitu. Berarti nganu ya, kamu merasa aman ya kalau gitu ya? Kadang soalnya kan kalau nggak se-circle gitu kan takut. Nggak kenal orangnya banget kan soalnya. Itu bisa kok.
Bisa kok perlahan kita belajar. Bisa. Contohnya sesama stranger aja bisa kok nikah, ya kan? Iya. Karena kan ada masa menjajaki dan mengenal dan itu. Iya. Mana sih? Gitu. Iya, cuma kan mungkin aku versi yang lebih, sebenarnya aku kayak kamu juga sih, lebih suka ke bukan circleku karena lebih aman ketika ada masalah, ada problem nggak ngaruh ke circle juga kan, enaknya gitu. Itu yang paling bahaya. Cuma kadang ada ketakutan ketika aku nggak circle sama dia, aku nggak ngerti dia secara utuh. Takutnya sejak awal-awal, tapi kan lama-lama sebenarnya bisa kan. Cuma takut ketika sudah klik iya, oh ternyata kayak gini gitu. Kadang ada ketakutan itu. Kalau kamu tuh seringkali kalau misalkan aku mikir aku punya pasangan yang sebelumnya aku nggak pernah tahu dia siapa, nggak pernah tahu lingkungannya kayak apa, nggak pernah kenal sama teman-temannya. Aku itu takutnya gini, takutnya aku tuh salah paham. Salah paham kenapa? Salah pahamnya, aku nggak mengerti dia. Ternyata malah aku yang disembunyiin, tau nggak? Oh iya, paham. Duh, kadang deh. Ekspektasinya ke situ ya, takutnya kemungkinan terburuk. Tapi ya maksudnya kalau misalkan kita itu pengen mengenal dia lebih baik, emang ya memang harus berusaha untuk mendekati circle-nya, mendekati tongkrongannya, mendekati bapak ibunya mungkin. Tapi memang itu ada batasannya loh, gitu loh. Kalau sekedar masih PDKT, pacaran. Ini namanya pacaran ini kan, loh kan. Aku padahal belum pernah pacaran cuy. Gitu sih. Tapi semua itu ada batasannya pasti. Hanya sekedar kenal aja gitu. Jadi seenggaknya oke, dia orangnya seperti ini gitu. Berarti kan ya, kamu ke teman-temannya pasanganmu ini pun nggak apa-apa, nggak deket banget. Yang penting kamu memperlihatkan dirimu ke situ. Iya, kalau bisa sih akrab juga kita. Jadi biar satu tongkrongan aja, biar seru aja. Gitu kan. Kan nambah relasi. Dari yang nggak kenal apa-apa ya. Tapi yang apa? Gini, apa namanya? Kalau misalkan ada masalah pun, ini yang aku mesti kayak bener tadi ngaruh ke circle apa segala macam. Tapi sebetulnya mau kenal apa enggak, mau satu circle apa enggak, kalau misalkan ada masalah kita itu juga nyangkut pautin ke sono itu pasti ngefek. Itu tergantung kitanya. Meskipun kita itu satu circle tapi kita ada perkara, ada masalah tapi kita merasa baik-baik aja dan itu enggak usah dikenain efeknya ke orang-orang, itu juga bisa aja. Bisa. Tergantung kita yang respon. Cuma resiko itu selalu ada, Ber. Bener. Selalu. Makanya cari amannya gitu. Terus siapa pasanganmu sekarang? Gak perlu dijawab. Bisa dong. Enggak. Aku cuma biar orang-orang penasaran. Enggak, soalnya ya, kamu itu soalnya kelihatannya jomblo, Ber. Oh gitu. Thank you very much. Karena nggak pernah nunjukin siapapun di sosmed. Sejauh ini aku lihat lelaki-lelaki itu aku nggak pernah melihat di sosmed. Lah, temen cowokku banyak. Setiap nongkrong sama temen-temen cowokku pasti aku storyin semua. Tapi kan banyak. Terus maunya gimana? Kayak Just one. Nggak tahu deh. Siapa dia ya? Pasti dia bakal nonton ini. Aduh, ada video call. Udah deh. Anjir. Seorang Ber kelihatan jomblo ternyata enggak. Kenapa sih orang-orang begitu? Maksudnya kayak aku jomblo nggak ada yang percaya. Aku nggak jomblo juga nggak ada yang percaya. Gimana sih? Kayak misalkan gini. Kamu nggak punya pacar lagi nih? Misalkan nih. Enggak. Alah nggak mungkin kamu tuh nggak punya pacar. Terus kenapa? Gitu lebih tepatnya nggak punya pacar tapi banyak gebetan. Duh, bukan aib deh. Iya kan? Enggak, semua cewek kayak gitu loh. Oh gitu? Aku pernah sih mengalami fase itu. Kayak nggak pernah pacaran. Kayak sehari tuh makan sarapan sama siapa, makan siang sama siapa, makan malam sama siapa. Tuh, kayak gitu. Tapi konteksnya kita temenan kan. Kita temenan, maksudnya kayak ya udah. Bukan konteksnya ada hal lain gitu. Enggak. Tapi gonta-ganti, berdua terus. Kalau misalkan ini sih, teman-teman aku bilang, teman-teman cewek ya, makanya kok terlalu friendly neng cowok. Cowok itu kok nanggepinnya biasa, tapi cowok itu beranggapan kamu tuh terlalu friendly, perhatian, akhirnya baper. Emang baper salahnya kita? Kan baper itu urusan pusing deh mikirin baper kan. Tapi iya gak sih Ber, itu urusan mereka gak sih baper itu? Itu bukan salah kita toh.
Soalnya emang cowok-cowok itu, ya nggak tahu sih. Kita pun juga pernah gitu saat mungkin ya, baper ke cowok. Cuma masalah baper itu urusan diri sendiri, bukan karena orang lain. Ya bisa jadi, tapi ya sebenarnya karena dia aja. Makanya nggak suka sama cewek-cewek yang bilang kayak gitu. Jangan terlalu friendly ya. Emang apa salahnya? Kita lo berteman niatnya. Gak tahu lagi sih kalau kamu. Cuman aku saat ini kayak belum bersyukur banget sih. Gila. Kenapa? Gak tahu, pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya aku kayak intinya kayak bersyukur apa yang aku milikin sekarang gitu loh. Apapun itu, kayak teman, kayak kondisi yang sekarang ini, kayak aku bersyukur banget sih. Lingkungan yang baik. Iya. Lingkungan yang mendukung Relation kamu. baik. Siapa? Tapi kamu berarti relationship yang agak toksik ini udah nggak ada? Apa menghindar atau masih ada? Aku sekarang lebih tetap ada ya, tapi aku ya udahlah, nggak terlalu ini juga. Maksudnya nggak terlalu perlu atau apa gimana segala macam. Jadi nggak terlalu pikir intens ya intinya. Ya udah. Berarti orang-orang ini yang kamu pentingin ya sekarang ya? Orang-orang yang sayang aku yang aku pentingin. Kamu udah bisa membedakan itu sekarang? Puji Tuhan udah. Kan dulu kan kamu pernah cerita kalau temenmu sampai kamu gituin banget ternyata ya lepas juga tuh. Kamu pegang banget ternyata lepas juga. Kan kamu merasa itu mereka kan sayang kamu juga sebenarnya saat itu. Intinya people come and go. Iya. Jadi mau nggak mau aku harus menyiapkan hatiku. Mesti kayak hal yang paling aku gimana ya? Hal yang paling aku ingat sampai sekarang itu kayak misalkan aku ngajakin Mbak Em nih nongkrong yuk gitu. Terus Mbak Em bilangnya, aduh aku nggak bisa sibuk apa segala macam. Lah, terus besok malamnya aku ngelihat storymu nongkrong sama temen-temenmu. Sakit hati nggak dari aku? Bisa jadi. Itu aja sih. Kayak aku ngerasanya oke, mungkin beliau ini udah capek kan temenan sama aku, atau mungkin aku juga sadar aku orangnya karena BDW keras kepala. Kayak mungkin aku juga bawa pengaruh buruk di hidupnya gitu loh. Karena gini, ada di sebuah tempat circle, bukan circle sih, kayak sebuah place buat menempuh ilmu lah. Iya. Barang siapa orang yang temenan sama aku, dia juga dimusuhin sama orang-orang. Jadi kayak emang gak sih? Aku paham. Emang ada apa di kamu? Kenapa mereka juga ikutan dimusuhin? Gak tahu. Karena gak tahu. Mungkin aku salah. Kamu beneran gak tahu salah aku di mana? Oh. Tapi yang penting aku nggak pernah ganggu mereka. Aku nggak pernah mengusik kehidupan mereka gitu aja sih. Kamu berpengaruh itu ya ternyata? Enggak lah. Sampai orang yang mendekat kamu juga ikut dibenci gitu loh? Ya buktinya ada. Aku sampai ada sih satu temen aku kayak sampai sekarang tuh kita tuh tetap keep kontak gitu loh. Iya. Aku tuh sampai ngelarang dia, awakmu lek koncoan ambek aku aja pati di upload sosmed. Gua arek ngerti gua awakmu lagi musuh mbak Ra. Wis, sampai gitu. Mari. Iya. Selesai. Tapi temenmu yang dimusuhin diapakan? Hanya sekedar nggak ditemenin atau gimana? Ya direnggangin aja sih sebetulnya. Oh my god. Tapi kan itu kan namanya kita cewek kan pasti baper. Iyalah. Pasti membawa itu ke sebuah hard feeling apa segala macem gitu. Itu aja. Tapi bener sih kata-katamu, people come and go. People come and go. Aku setuju banget. Jadi ada dulu temen aku yang 24/7 deh nemenin aku kemanapun. Kayak menerima semua cerita aku. Tapi ternyata dia sekarang udah punya kehidupan baru. Jadi ya wes gitu loh. Apa yang mau aku pegangin lagi nggak ada. Ya udah. Biasa aja gitu. Tapi kamu hilang respect nggak? Enggak. Oh tetap respect ya? Cuma ya udah gitu. Cuma ya wes. Ya wes cukup tahu. Gak usah nganu-nganu banget kan. Iya. Makanya jangan terlalu berharap sama orang. Ke siapapun itu ya. Siapa? Makanya berharap itu sama Tuhan aja deh. Maksudnya kayak di Alkitab aja udah dijelasin, janganlah kamu berharap sama manusia, nanti kamu ujungnya kecewa. Berharap sama Tuhan. Tapi tetap aja kita namanya daging loh. Iya. Manusia, kita tuh tetap punya harapan ke manusia itu. Gitu loh. Ke orang itu, ke manusia itu. Ya jelas toh. Soalnya kita bersama mereka terus. Kalau nggak ada harapan ya nggak normal ya nggak sih? Pasti ada. Tapi it's okay. We must know that. Mempersiapkannya hatiku untuk tidak kecewa, untuk nggak sakit hati. Ya udah, sumpah iki wis prepare. Tapi tetep aja kena. Tapi nggak sampai down, El. Tahu ya? Enggak, kamu merasanya gimana? Walaupun kamu persiapan, apakah kamu tetap
down itu ketika beneran itu terjadi? Down sih iya, tapi mungkin soal waktu aja. Oh, Paham nggak sih? Paham. Kalau misalkan kita sakit hati sama orang, kita udah siap-siap nih sebelumnya. Mungkin sakit hatinya itu cuma 1 atau 2 hari. Tapi kalau misalkan kita nggak siap-siap sebelumnya, bisa sampai setahun, sebulan. tahun lebih. Karena aku udah pernah mengalami. Berarti nganu ya, persiapan itu pentingnya untuk cepat mengobati ya? Apalah self healing, apa healing. Sembuh enggak miskin nih ya lu. Iyalah boya. Kan Anjir. itu menurut aku ya perlu sih refreshing, tapi dari hati aja dulu, dari sama-sama dari pikiran. Yang bener dari pikiran itu enggak sih? Dibeneri pikiran, gimana sih cara mikirnya yang bener? Kalau kayak kamu nggak gitu, bisa ngomong deh kalau soal pikiran. Karena ya, tiap orang nganu. se pede-pedenya orang, se oke-okenya orang, tapi tetap dia tuh punya pikiran negatif yang mungkin itu bisa membunuh dia. Kayak contohnya satu, overthinking deh. Padahal gak ada apa-apa, gak ada angin, gak ada udan, moro-moro nangis. Siapa? Ayo. Aku. Ternyata kamu masih overthinking ya. Katanya ya wes. Tapi memang itu ada pasti. Selalu. Nggak selalu sih, kadang-kadang muncul. Tapi kan kamu udah nggak sesering dulu pasti. Anak sibuk. Banyak job. Gitu sih, gitu-gitu aja. Duh maaf ya, aku ini loh der terus dari tadi, say. Aduh. Banyak job. Amin. Jobmu apa sih, El? Kalau akhir-akhir ini kan aku jarang nyanyi. Aku ini sih kayak lebih ngisi-ngisiin jingle orang, terus ngisi-ngisiin voice over orang. Oh, tetap nyanyi ya tapi ya. Oke. Jadi segitu dulu lah ngobrol sama Elda. Bener banget kata Elga, people come and go, jangan berekspektasi apapun. Jangan deh. Jangan. Maksudnya kayak, duh sakit hati deh loh. Belakangnya pasti, aduh. Kamu tahu soalnya ya? Udah ngerasain sih. Aku soalnya belum kayak gitu. Maksudnya belum memindsetkan pikiranku yang itu. Makanya aku pengen memindsetkan itu. People come and go. Biar gak kecewa-kecewanya banget gitu. Hai mas, keren. Bye-bye.